Kembali lagi di podcast Couple aja, masih bersama kita berdua. Gimana yang udah nyaman belum di podcast ini? Alhamdulillah. Kok nggak pakai cincin kawin? Karena kan di apa? Iya. Oh, iya. Ini yang berlebihan ya. Pakai. Iya. Tapi ternyata orang ada yang tipe pakai cincin mulu, ada yang udah deh nggak usah gitu ya. Iya, Mi happy see you pakai cincin terus. Mi yang kadang-kadang suka skip kan malah. Iya, tapi Mi takut hilang yang kadang-kadang yang kita harus beli cincin plastik buat. Masa cincin plastik udah. Ini kita simpen. Iya sih, cuman ya sepinter-pinternya aja kan nggak dipakai buat kalau ke pantai gitu kan fix enggak. Iya, berenang ya, nggak dipakai ya gitu ya. Tapi ada postingan tau nggak yang apa namanya? Oh, jadi cowok dia tuh kalau dia kenapa suka banget pakai cincin kawin? Jadi kalau dia lagi capek, terus dia tuh selalu suka ngeliatin si cincin kawinnya itu, jadi dia tahu alasan. Gue berjuang buat ini gitu ya. Slebeo. Emang ada tetap harus slebeo. Apa nggak ini cincin kita simpan di berangkas. Abis itu pakai cincin kayak Bang Hotman aja yang sehari-hari. Alasan untuk berjuangnya apa tuh kira-kira kalau cincinnya kayak gitu? Harta. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, jangan nggak boleh kayak gitu ya guys. Tapi kalau Bang Hotman nggak apa-apa. Gitu. Iya, ya itu kan juga bercanda, dia juga alasannya bukan gara-gara harta, Bukan, pasti gara-gara dia suka koleksi. Dia. Nah, yang kita hari ini membahas tentang proses ijab kabul. Yes. Kayaknya itu yang paling menegangkan. Ibu deg-degan nggak waktu itu? Enggak. Ibu deg-degan ijab kabul. Sedih, Mi. Kenapa? Ya, you yang pasti harus deg-degan. Mi deg-degan tuh pas. Tapi kan tetap Yu ada di sana, Yu harus denger juga. Enggak sih. Enggak, Yu nggak deg-degan itu. Mi deg-degannya tuh pas malah bagian agak salah ya, resepsi, aneh ya. Kenapa deg-degan resepsi? Enggak juga sih. Takut kayak makanan kurang. Lamaran. Lamaran deg-degan kenapa? Ya udah deh, nggak usah deg-degan. Enggak, maksudnya yang paling deg-degan. Kan walaupun misal semua nggak deg-degan, kan pasti tetap ada satu. Oh ya? iya. Oke deh. Akad aja. Akad kan? Sama berarti ya Mami. Iya. Karena dari pas paginya Mama nanya kayak deg-degan gak Os? Gitu kayak enggak santai. Padahal Mi deg-degan. Terus pas kesana udah ngeliat penghulu segala macem, baru Mi kayak deg-degan banget tuh. Oh gitu. Di situ. Ya kan? Mi pas masuk ini, pas lagi di hotel Mi deg-degan. Makanya Mi sengaja bilang ke WO kayak Mi nggak mau ketemu sama siapapun. Oke. Keluarga gitu, yuk masih ada foto-foto kan? Iya, Mi ketemu anak-anak, Sastra, Ilham, Mi nggak gitu-gitu. mau. Mi bener-bener keluarga tuh Mi nggak mau karena Mi takut cincong, takut repot gitu. Takut ajak-ajak ngobrol lama-lama. Iya, Mi nggak mau, nggak ada waktu untuk membuang energi itu. Iya, terus dia datang tuh ke Halfat Yunus ya kan. Habis itu you standby di belakang untuk ngasih speech. Itu juga kita belum ketemu juga kan tuh. Belum. Nah, pas mau speech deg-degan. Enggak. Enggak juga? Enggak. Dia nggak deg-degan. Mi sedih kan dia bilang, jadi Mi deg-degan Terharu. tertutup sama rasa sedih. Oh iya, waktu itu Aisyah speech nangis ya, terkait tentang keluarga gitu-gitu. Tamu-tamu juga pada nangis itu yang teman-teman you juga pernah nangis juga, hampir semua deh ya, Ademi. Selain Bang Ovi pokoknya nangis semua. Karena kan build up dari orang juga katanya ijab kabul tuh pokoknya sebenarnya nikah tuh yang penting cuman ijab kabul doang kan sebenarnya kan, akad doang gitu. Nah, katanya kalau itu nggak sah 3 kali, ya lu ulang. kita harus dari tanggal lain. Emang kayak gitu yang? Kayaknya sih ya. Berarti harus cancel semua tuh resepsinya. Ya iya, orang belum sah, apa yang mau diacarain nggak sih? Iya, 3 kali ya. Untung kalau itu misalah, yuk ngapain? Ngamuk? Nggak ngamuk sih yang. Tapi? Ya udah, mau gimana? Pasti Mi udah capek banget, udahlah, udah nggak ada energi untuk ngamuk. Masa nggak ngamuk gitu? Ya besoknya baru Mi ngamuk. Banting-banting piring di Halfat Yunus, goblok, lu semua, tolol. Gitu Enggak, kan? ke you doang. Oh, pas masih depan orang kayak, iya nggak apa-apa, gitu ya. Setengah ini udah kayak, gimana nih besok keselamatan gue gitu pasti. Enggak lah yang, insya Allah mah enggak, karena kan jarang kejadian kayak gitu. Tapi kayaknya nggak pernah ada cerita Mi denger juga orang ijab kabul. Iya, kayaknya enggak, insya Allah pasti maksudnya niat baik dimudahkan lah. Betul, oh iya bener kan niatnya baik ya. Dustin sekalipun katanya yang suka belibet dan sering batuk, katanya ijab kabul dia lancar dia. Alhamdulillah. Berarti memang ada keajaiban di ijab kabul kan ya. ada banyak malaikat yang. Karena nih ada dari Pop Bella lagi yang. Apa? Hal-hal yang
membuat ijab kabul tidak sah. Ini baru baca sekarang. Oh, ya, apa itu? Untungnya nggak ada yang melakukan waktu itu. Pertama katanya ada jeda dalam ijab kabul. Jadi katanya nggak harus satu nafas, tapi harus bersambung dan bersegera dalam menyampaikan kabulnya. Oke. Berarti nggak bisa ada jeda kayak saya terima nikahnya Aisyah Latiba. Ya ngapain kayak gitu? Ya ngapain kayak gitu? Mungkin ya, nikmatin suasana gedung akad kan, kayak saya terima nikahnya Aisyah Latiba dengan Nge-vape dulu. Iya. dengan mas kawin. Anak-anak situ. Seperangkat alat sholat, nah itu tidak sah tuh. Iya emang. Waktu itu juga teman ada yang diulang gitu yang. Iya. Ada yang diulang tapi sah ujung-ujungnya, tapi dia 2 kali. Karena apa gitu? Mi lupa. Gak ada jeda. Lupa gara-gara apanya? Karena kan sebenarnya kita kan dikasih contekan kan. Iya. Jadi, ada teksnya kan. Mi tuh ngafalin waktu you lagi speech segala macam kayak saya terima nikah gitu supaya bisa. Karena Mi pikir harus satu nafas benar-benar yang. Saya terima nikahnya sebenarnya mikirnya harus kayak gitu. Ternyata nggak harus kayak begitu. Bisa untuk tidak satu tarikan Ada nafas. satu nafas nggak sih? Kayaknya satu nafas deh. Satu nafas kayaknya. Ya gitu. alhamdulillah lah. Sehingga itu sah. Berarti nggak boleh ada jeda tuh. Di situ ya. Iya. You nggak pernah dengar cerita kayak gitu tapi? Enggak. Tapi maksudnya diulang tapi tetap sah gitu. Berarti semakin banyak mas kawinnya semakin susah untuk satu nafas ya. Bener. Dan kita kan biasanya disingkat. Suka disingkat gitu loh dengan mas kawin tersebut. Kan juga kayak gitu juga kan? Oh iya. Karena penghulu yang nyebutin detailnya. Iya. Nah, tapi gimana dengan kemana tuh orang yang you omongin pas siaran yang ada orang yang namanya panjang banget? Oh iya, kok lu denger sih? Kan Mi nemenin di siaran. Oh iya, gue udah pede banget. Yusuf kenapa sih nggak pernah dengerin siaran? Denger kadang yang, coba ya, nama terpanjang di dunia. Di Indonesia itu. Oh tuh orang Indonesia ya? Tapi akhirnya dia digugat kalau nggak salah. Tuh nih, karena ilegal. Karena nih. nggak boleh. Karena emang dia nikah bakal susah nih, masa saya terima nikahnya. Venusinta Pauna Paramita Tribuana Adianda Prameswari Dahaputri gitu kan, dengan mas kawin KTP baru beserta dengan data-data yang lebih make sense, harusnya gitu. Orang tuanya berarti yang salah nih yang ya kan? Iya, dia di komplain gitu, dan dia kan juga bukan yang kayak Pramas ini nih. Venusinta. Venusintanya bukan Venusinta gitu, tapi Venusinta Fauna Paramita Tribuana Spellingnya Adinda maksudnya. Prameswari Dahaputri. Iya, dia udah tahu namanya panjang tapi dihias-hias gitu ya. Adinda harusnya ADINDA aja, dia ADHYNDHA. Iya kan? Venustia Panutia Paramita Tribuana Adinda Prameswari Dahaputri, atau biasa dipanggil Cici gitu. Dia susah nih kalau ijab kabul. Untung dia ganti nama ya. Iya. Coba kita cari nama terpendek yang Di dunia. di Indonesia ya kan. Oh, ada orang yang namanya hanya N. Saya terima nikahnya Koinyan. Saya terima nikahnya N. dengan mas kawin seperangkat alat sholat di Baitul Aman nih. Iya, N kalau nikah N-nya nih. gimana N? Adalah N. N dan B. Ada 2 orang, satu namanya N, satu namanya B. Tapi gitu. keren sih, Instagram misalnya B@B, bagus kan? B doang. Bagus. Dan itu tuh kayak cuma artis-artis doang biasanya yang dapet kan? Iya sih. Iya kan, kayak siapa ya? Bruno Mars gitu, Bruno Mars doang misalkan. Ya emang nggak ada juga orang lain namanya Bruno Mars, bukan itu contohnya. Iya. Kayak Joe, Cuma pemain. Joe doang. Ya JO gitu kan keren. Dia ujian juga enak, dia tinggal bulatin B, satu huruf B iya. doang gitu kan. Nih berikutnya nih yang. Ini membuat ijab kabul tidak sah juga. Kalau antara ijab dan kabul, lah ijab tuh yang mana emang? Itu yang mana sih? Kalau nggak tahu, mereka belum nikah. Yang kita yang lebih tahu harusnya. Oh iya benar. Oh saya nikahkan katanya. Itu ijabnya. Intinya antara ijab dan kabul nggak boleh, nggak sah kalau diselingi kata-kata lain. Itu nggak boleh tuh. Misalkan saya terima nikahnya ya kan, Aisyah Tiba Ramansyah nih. Iya lagi, Dia iya nih, lagi. nah itu nggak boleh, nggak sah tuh. Dia nih, oh gitu. Iya. Gimana? Saya terima nikahnya nih. Oke, fix ya. Saya terima nih nikahnya nih. Nggak sah. Ini dari jauh udah gini nih. Iya. Nggak boleh kayak gitu. Ya, siapa juga yang kayak gitu tuh namanya menyepelekan. Saya terima nikahnya Aisyah Tiba Ramansyah dengan mas kawin. Itu loh, seperangkat alat sholat. Ngerti kan? Iya, itu nggak boleh. Soalnya kayak belinya tuh PO gitu loh. Itu tidak sah kayak gitu. Takutnya ada yang nggak tahu yang, ya kan. Nggak boleh diselingin kata-kata lain apapun, itu nggak boleh diselingin. Iya, Kata-kata jadi untuk orang-orang yang mau nikah, ini yang Jangan- mereka pengen dengar. Sah, itu aja yang mereka pengen denger, cuman itu doang, ya kan. Ya 2 aja yang udah.
Ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Satu lagi. Kebelet pipis. Hah? Kebelet pipis. Kenapa sebelum shoot yang nih, kedua belah pihak nggak saling mendengar lafaz ijab kabul. Oh gitu, itu nggak boleh yang. Maksudnya apa sih? Pihak-pihak melakukan akad nikah tempat masing-masing. Mungkin maksudnya lebih ke mempelai laki-laki sama penghulunya kali ya. Karena kan perempuan emang nggak lagi di situ kan harusnya. Ya kan, lu juga baru tahu tuh yang pas nikah mikir tuh pas mikir gini, itu ada you di samping. Iya nggak, karena ada dua, boleh milih emang. Boleh milih. Boleh milih, kayak boleh yang ada di samping, boleh yang di belakang, Mi nggak mau. You milih yang di belakang supaya ketemunya udah setelah. Kalau bisa Zoom, Mi maunya Zoom. Online aja. Biar pas ketemu pas udah sah aja gitu. Iya. Berarti penghulunya harus dengar dengan jelas apa ijab kabul dari mempelai gitu. Dia nggak boleh meleng, nggak boleh. Kan? Terus ada saksinya juga. Nah, tapi kayaknya nggak ada kewajiban saksi ngapa-ngapain ya? Ya saksi kan cuma diem aja. Ya sama harus agama, yang kayak waktu itu zaman Iwa sama Apos kan. Makanya jadi saksi harus satu agama sama kedua belah mempelai. Kayaknya iya deh, nggak tahu juga. Iya, itu tugas saksi ya. Correct me if I'm wrong. Iya. Ada lagi? Kaku. Biasanya dia ada gitu mulu. Nah, pokoknya itu ya, yang tips-tips, bukan tips ya, tapi hal-hal yang harus lu hindarin saat ijab kabul. Tapi yang paling penting adalah satu, harus ada calonnya. Betul. Karena ijab kabul selancar apapun, mau cuma 1 nafas, setengah nafas, tapi kalau calonnya nggak ada buat apa? Kecuali kalau lu nikahin penghulunya. Iya sih. Tetap nggak bisa. Ya terus kalau dia nikahin penghulunya, kan ada penghulu lain, tapi nggak sih maksudnya bukan itu. Gitu. Oke, sampai ketemu di Ke Kapal Aja episode berikutnya. Bye-bye.